Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Himatul Aliyah dari kelas 1C ingin mempresentasikan yang berjudul Nabi Muhammad SAW sampai ke Khulafaur Rasyidin, yaitu Muhammad sang Nabi. Muhammad dilahirkan pada tahun 570 Masehi ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah guna menghancurkan Ka'bah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah bin Wahab. Ayah Nabi Muhammad SAW wafat ketika Nabi Muhammad masih berada dalam rahim ibundanya. Adapun ibunya meninggal 6 tahun kemudian pada saat dalam perjalanan pulang ke Mekah sehabis mengunjungi paman-paman ayahnya, yakni Bani Nazar di Yasir. Pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang yang membawa dagangan penduduk Mekah di luar negeri. Pada waktu itu, pedagang yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah dagangan milik Khadijah, seorang saudagar perempuan terkaya di Mekah yang hidupnya menjanda. Pada saat Nabi Muhammad SAW mengajukan dirinya untuk membawa perdagangannya ke Syam, dengan senang hati Khadijah menyetujuinya. Khadijah sadar dan tahu bahwa ia akan mendapatkan keuntungan besar karena dagangannya dibawa oleh orang yang bergelar Al-Amin. Misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Misi Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu dari Allah mencakup misi duniawi dan akhirat. Artinya Rasulullah bertugas menata masyarakat di sisi moral dan bertugas merubah kondisi masyarakat Arab ketika itu. Dengan kata lain, Rasulullah membawa misi doktrin teologis dan doktrin teologis politik. Doktrin teologis artinya doktrin yang menekankan moralitas dengan mempersatukan ideal moral manusia dengan ideal moral Allah tanpa melakukan perubahan sosial politik. Adapun doktrin teologis politis menekankan moralitas sekaligus berusaha melakukan perubahan sistem sosial dan politik. B. Periode Mekah. Dakwah Rasulullah SAW terbagi ke dalam dunia periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung lebih kurang 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun. Dakwah pada periode Mekah dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, dakwah syiriah dengan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Dalam dakwah ini Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam terbatas kepada keluarganya. Rasulullah belum mengetahui cara berdakwah ke kaum Quraisy. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah berhasil mengislamkan Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan Abu Bakar As-Siddiq. C. Periode Madinah. Dakwah di luar Mekah atau di Madinah dimulai dari penghujung tahun ke-10 kenabian sampai akhir hayat Rasulullah. Hijrah Rasulullah dan umat Islam ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja. Ada kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Bai'at Aqadah pertama dan kedua. Maksud penduduk Yazid mengundang Rasulullah datang ke negerinya adalah guna mendamaikan pertikaian antara suku dan yang dikunjung berhenti. Khalifah Abu Bakar. Panggilan Abu Bakar sebelum memeluk Islam adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Setelah memeluk Islam, Rasulullah kemudian mengubah panggilan itu menjadi Abdullah, hamba Allah. Rasulullah juga memberikan As-Siddiq yang berkata benar kepada Abu Bakar karena dia percaya 100% peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. B. Khalifah Umar bin Khattab. Umar berasal dari keluarga yang tergolong kelas menengah. Pada masa mudanya,
Umar merupakan sedikit di antaranya pemuda Arab yang bisa membaca dan menulis. Selain kemampuan intelektualnya itu, Umar juga dikenal dengan kekuatan fisiknya. Hal itu dibuktikan dengan kemenangannya dalam beberapa kompetensi gulat pada masa itu. Khalifah Utsman bin Affan. Sebagai generasi pertama yang masuk Islam, Utsman turut serta merasakan getirnya cacian dan hinaan penduduk Mekah. Dia kemudian hijrah ke Abyssinia bersama dengan istrinya atas perintah Nabi. Utsman dikenal sebagai sosok yang soleh. Pada siang hari Utsman berpuasa dan pada malam itu untuk sholat. Utsman juga sangat gemar membaca Al-Quran, bahkan sampai kematian menjemputnya Al-Quran berada dalam pangkuannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan pemeluk Islam pertama dan satu-satunya yang menjadi sahabat Rasul yang tidak pernah memeluk agama non-Islam. Hal itu dikarenakan dia memeluk agama Islam ketika berusia 10 tahun. Ali tinggal bersama dengan Nabi disebabkan kemauan Nabi sendiri yang ingin meringankan beban hidup pamannya. Ali meninggal pada usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat mengimami sholat subuh di Masjid Kifah. Dia menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Ramadan 40 Hijriah tahun bertempat pada 28 Februari 661 Masehi. Berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah yaitu berdiri di atas bangunan perpecahan umat Islam. Berbagai perpecahan umat Islam sebelumnya membayangi dinasti ini. Bahkan dinasti ini berdiri dari hasil perpecahan yang menyebabkan peperangan antara Ali dan Umayyah. Nah, inilah hasil dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.